3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Janika. Perkenalkan nama saya Dr. Anggara. Nama saya Muhammad Hafiz Nur Akmal. Nama saya Intan Jegita Putri. Kami ingin mempresentasikan chapter 7. Chapter 7, kecurangan pengendalian internal dan kas. Kecurangan dan pengendalian internal. Kecurangan, tindakan tidak jujur dari pekerja untuk kepentingan diri sendiri atas pembiayaan dari pemberi kerja. Mengapa kecurangan terjadi? Yaitu karena adanya kesempatan, tekanan keuangan, dan rasionalisasi. Pengendalian internal, metode dan pengukuran yang diadopsi untuk pengamanan aset, meningkatkan keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan kepatuhan atas peraturan dan hukum. Pengendalian internal. Sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama, itu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Prinsip aktivitas dan pengendalian internal itu pengukuran bervariasi dengan penilaian manajemen atas risiko yang dihadapi, ukuran dan sifat perusahaan. 6 prinsip aktivitas pengendalian yaitu penentuan tanggung jawab, pemisahan tugas atau pekerjaan, prosedur dokumentasi, pengendalian fisik, verifikasi internal independen, dan pengendalian sumber daya manusia. Penentuan tanggung jawab. Pengendalian paling efektif ketika hanya satu pegawai bertanggung jawab untuk suatu tugas tertentu. Pemisahan tugas yaitu tugas yang berhubungan termasuk pekerja fisik dan pembukuan harus diberikan pada individu yang berbeda. Prosedur dokumentasi, yaitu perusahaan harus menggunakan dokumen bernomor dan seluruh dokumen harus dapat dihitung. Pengendalian fisik, yaitu ada brankas, lemari besi, kotak deposit untuk kas dan kertas bisnis. Terus ada gudang dan kabinet penyimpanan untuk persediaan dan pencatatan terkunci. Fasilitas komputer dengan password atau sidik jari dan scan mata, monitor TV dan sensor pakaian untuk deteksi pencurian, mesin pencatat jam kerja, dan alarm untuk mencegah kebobolan. Verifikasi internal independen, yaitu memverifikasi catatan secara periodik atau atas dasar dadakan. 2. Memverifikasi catatan oleh pekerja yang independen. 3. Ketidaksesuaian dilaporkan ke manajemen. Intan. Pengendalian sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, perikatan pekerja. Yang kedua, merotasi tugas karyawan dan meminta karyawan libur atau cuti yang dibutuhkan. Ketiga, melakukan cek latar belakang. Keterbatasan pengendalian internal itu ada biaya harus tidak melebihi manfaat. Yang kedua, elemen manusia. Yang ketiga, ukuran bisnis. Pengendalian penerimaan kas, penerimaan langsung. Itu ada penentuan tanggung jawab hanya karyawan yang ditugaskan diizinkan untuk menangani penerimaan kas atau kasir. Yang kedua, prosedur dokumentasi. Itu menggunakan pesan pembayaran atau kotak pos, kas, dan bukti deposit. Ketiga, verifikasi internal independen. Itu supervisor menghitung penerimaan kas harian bendahara membandingkan total penerimaan dengan deposit bank harian. Terus pemisahan tugas, itu individu yang berbeda menerima kas, mencatat penerimaan kas, dan memegang kas. Pengendalian fisik, menyimpan kas di brankas atau deposit bank, akses terbatas untuk wilayah yang penyimpanan penggunaan kas register. Yang terakhir, pengendalian SDM, perikatan pegawai yang memegang kas, kebutuhan karyawan untuk mengambil liburan dan menyimpan seluruh kas di bank harian.
Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan atau disimpan di bank, money orders. Penerimaan kas berasal dari penjualan tunai, penagihan piutang dari konsumen, penerimaan bunga, sewa dan dividen, investasi pemilik, pinjaman bank, dan hasil penjualan dari aset tidak lancar. Penerimaan secara langsung itu terdapat ilustrasi tersebut ada clerk, kasir, supervisor, accounting department. Next. Pengendalian penerimaan kas. Penerimaan melalui kotak pos atau surat. Kotak pos harus dibuka oleh 2 orang, daftar yang disimpan dan setiap cek yang disahkan, kopi daftar bersama dengan cek dan pesan pembayaran dikirim ke kasir departemen. Kasir menambahkan cek yang ke penerimaan langsung, menyiapkan laporan penerimaan kas harian dan melakukan deposit bank harian. Kopi daftar dikirim ke bendahara kantor untuk dibandingkan dengan total yang ditunjukkan dalam laporan kas harian. Pengendalian pengeluaran kas. Umumnya, pengendalian internal atau pengeluaran lebih efektif saat perusahaan membayar menggunakan cek daripada tunai. Aplikasinya sistem voucher dan dana kas kecil atau petty cash fund. Next. Akmal. Pengendalian pengeluaran kas. Penentuan tanggung jawab. Hanya pegawai yang ditunjukkan diotorisasi untuk mendatangi cek bendahara dan menyetujui pemasok. Pemisahan tugas individu yang berbeda yang menyetujui melakukan pembayaran. Penandatanganan cek tidak mencatat pengeluaran. Prosedur dokumentasi menggunakan cek bernomor. Cek harus memiliki faktur yang disetujui, membutuhkan pegawai untuk menggunakan kartu kredit perusahaan untuk pengembalian beban. Pengendalian fisik, simpanan cek kosong di brankas dengan akses terbatas, cetak jumlah cek dengan mesin dengan tinta permanen, verifikasi internal independen membandingkan cek dengan faktur, rasionalisasi laporan bulanan, pengendalian SDM, perikanan pegawai yang menangani kas, kebutuhan pegawai atas liburan cek latar belakang. Pengendalian sistem voucher. Sistem voucher jaringan persetujuan oleh individu yang diotorisasi untuk meyakinkan seluruh pengeluaran dengan cek secara layak. Voucher adalah formulir persetujuan yang disiapkan untuk setiap pengeluaran. Pengendalian dana kas kecil. Dana kas kecil digunakan untuk membayar dalam jumlah yang kecil, meliputi pembentukan dana, melakukan pembayaran dari dana, dan pengisian kembali dana. Fitur pengendalian penggunaan bank, kontribusi atas pengendalian internal yang baik atas kas, membandingkan jumlah uang di tangan, menciptakan pencatatan berganda atas transaksi bank, dan rekonsiliasi bank. Fitur pengendalian penggunaan bank, melakukan setoran ke bank, pegawai yang ditunjuk harus menyetor ke bank, menulis cek perintah tertulis yang ditandatangani oleh penabung yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu yang tertera di cek, laporan bank, debit, memorandum, pembebanan jasa bank, dana tidak mencukupi NSF, not sovereign fund, kredit, memorandum, penagihan wesel tagih, bunga yang diperoleh. Fitur pengendalian bank, penggunaan bank, rekonsiliasi akun bank, rekonsiliasi saldo per buku, dan saldo per bank untuk menyesuaikan mengoreksi saldo kas. Item rekonsiliasi sebagai berikut. 1. Setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. 2. Cek beredar outstanding checks. 3. Kesalahan. 4. Catatan bank. Prosedur rekonsiliasi. Saldo kas per bank statement disesuaikan ke saldo bank. Ditambah setoran dalam perjalanan dikurang cek beredar kesalahan bank saldo yang benar. Per books disesuaikan ke saldo buku. Penagihan oleh bank cek kosong cetak
cek dan beban bank, kesalahan peras, saldo yang benar. Berikut ilustrasinya. Menunjukkan saldo per bank 15.907 dolar pada 30 April 2011. Pada tanggal ini saldo per buku adalah 11.589 dolar menggunakan 4 langkah rekonsiliasi. Menentukan item rekonsiliasi sebagai berikut ini. A. Menyiapkan rekonsiliasi bank pada 30 April. Saldo kas menurut laporan bank 15.907 ditambah setoran dalam perjalanan 2.201 dikurang cek beredar 5.904. Saldo kas disesuaikan menurut bank menjadi 12.204. Saldo kas menurut buku ditambah kesalahan pencatatan cek nomor 443-36. Penagihan wesel tagih ditambah bunga dikurang fee 1.135.000 dikurang cek kosong 425 beban jasa bank 30. Saldo kas disesuaikan menurut buku menjadi 12.204. Perusahaan mencatat setiap item rekonsiliasi yang digunakan untuk menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut buku. Penagihan wesel tagih asumsi bunga sebesar 50 dolar belum diakui dan biaya penagihan dibebankan sebagai beban lain. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas 1035, beban lain pada beban lain 15, wesel tagih 1.000 pada pendapatan bunga 50. Kesalahan buku. Jurnal pengeluaran kas menunjukkan bahwa cek nomor 443 untuk pembayaran Andrea Company pemasok. Jurnal koreksi adalah sebagai berikut. Kas pada utang usaha 36. Cek kosong seperti yang dijelaskan sebelumnya, NSF menjadi piutang usaha penabung. Ayat jurnalnya adalah piutang usaha pada kas 425.60. Beban jasa bank pencetakan cek penabung dan jasa bank lainnya sebagai beban lain. Ayat jurnalnya adalah beban lain pada kas 30. Sistem transfer dana elektronik. Yang pertama, sistem pengeluaran yang menggunakan kabel, telepon, atau komputer untuk mentransfer saldo kas antar lokasi. Yang kedua, EFT transfer umumnya menghasilkan pengendalian internal yang lebih baik karena tidak kas atau cek yang ditangani pegawai perusahaan. Pelaporan kas. Kas terdiri atas uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan atau di bank. Setara kas dibatasi saldo kompensasi. Sejak setara kas dilaporkan bersamaan dengan kas, sepertinya IASB akan mengakhiri ini di masa depan. Penggantinya setara kas akan dilaporkan sebagai investasi jangka pendek. Berikut ada soalnya, Intan. Jambian CO menggunakan sistem persediaan berkala. Rekornya menunjukkan hal berikut untuk bulan Mei, di mana 68 unit telah terjual. Instruksinya, hitung persediaan akhir pada tanggal 31 Mei dan harga pokok penjualan menggunakan metode FIFO dan biaya rata-rata. Buktikan jumlah yang dialokasikan ke harga pokok penjualan menurut setiap metode. First in, first out atau FIFO-nya ini, harga pokok penjualannya ini pada tanggal 1 Mei inventory-nya, unitnya 30, biaya unitnya 9, total biayanya 270, tanggal 15 purchase-nya 22, biaya unitnya 11, total biayanya 242, tanggal 24 purchase-nya 38, biaya unitnya 12, total biayanya 456, total unitnya 90, sama total biayanya 98. Ending inventory-nya tanggal 24, 38 unit, biaya unitnya 12, total biayanya 456.
tanggal 15, unitnya 5, biaya unitnya 11, total biayanya 55. Itu 11 dikali 5 jadi 55, jadi totalnya ini 38 ditambah 5, 43, terus total biayanya itu 456 ditambah 55 itu 511. Harga pokok penjualannya 968, cost of goods-nya 501, ending inventory-nya 968 dikurang 511 itu 457. Average cost-nya ini tanggal 1 inventory-nya 30 unit, biaya unitnya 9, total biayanya 270. Tanggal 15 prosesnya 22, biaya unitnya 11, total biayanya 242. Tanggal 24 prosesnya 38, biaya unitnya 12, total biayanya 48. Totalnya 90 unit, total biayanya itu 968. Ending inventory-nya unit 9, total biaya dari unit 98 ini dibagi per 9 total dari unitnya dibagi 90 itu jadinya total biaya 10,75. Unit 43 itu dikali 10,75 dari hasil dari total biaya tersebut jadinya 462,25. Harga pokok penjualannya jadi 968 dari total biaya. Harga pokok penjualannya itu total dari biaya 462,25, total keseluruhan landing inventory-nya ini 968 dikurang 462,25 jadi 505,75. Soal kedua itu kita dari inventory turnover, days in inventory, dan gross profit rate for Sophia Photos dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Next. Untuk yang inventory turnover itu rumusnya COGS dibagi ending inventory plus beginning inventory sama dengan 900.000 dibagi 100.000 tambah 330 dibagi 2. Jadi 900.000 dibagi 215 sama dengan 4,19 times. Terus yang days in inventory itu 365, terus setahun dibagi inventory turnover sama dengan 365 dibagi 4,19 sama dengan 87 hari. Dan untuk yang gross profit rate, revenue dikurang COGS dibagi revenue 1.200.000 dikurang 900 dibagi 1.200 sama dengan 0,25 atau 25%. Next. Di tahun 2019 itu inventory turnover-nya 1.120 dibagi 330 ditambah 400 dibagi 2. Jadi 1.120 dibagi 365.000. Hasilnya 3,06. Terus yang days in inventory-nya 365 dibagi 3,06 sama dengan 119 hari. Untuk yang gross profit rate 1.600 dikurang 1.200, 1.120 dibagi 1.600 sama dengan 480 dibagi 1.600 sama dengan 0,3 atau 30%. Next. Untuk tahun 2020 yang inventory turnover 1.300 dibagi 480 ditambah 400 dibagi 2 sama dengan 1.300 dibagi 420 sama dengan 2,70 times. Days in inventory-nya 365 dibagi 2,70 sama dengan 135 hari. Gross profit rate-nya 1.900 dikurang 1.300 dibagi 1.900 sama dengan 600 dibagi 1.900 sama dengan 0,31 atau 31%. Next. Ini soal berikutnya. Rosel TV use a perpetual inventory system. For each flat screen television set, the January I inventory was 3 sets
600 each on January. 10 Russell purchased 6 units, 648 each. The company sold 2 units on January 8 and 4 units on January 5th. Instruction compute the ending inventory under 1 FIFO and 2 moving average cost from the unit cost to the nearest cents. Berikut jawabannya. Soal yang kedua ada sebagai berikut. Instructionnya yang pertama, determine the estimate cost of the ending inventory for each department on August 31, 2020 using the retail inventory method. Yang B, compute the ending inventory at cost for each department at December 31, assuming the cost to retail ratios are 60% for sporting goods and 54% for jewelry and cosmetics. Berikut jawabannya. Soal P62 itu Dina distributor memasarkan CD artis pertunjukan King James. Pada awal Maret, Dina memiliki persediaan awal 1.500 CD King James dengan biaya per unit 7. Selama bulan Maret, Dina melakukan pembelian CD King James berikut. 5 Maret itu beli kuantitasnya 8, seharga 3.500. 13 Maret 4.000, sejumlah 9. 21 Maret 2.000, sejumlah 10. Dan 26 Maret 2.000, sejumlah 11. Selama bulan Maret, 10.000 unit terjual. Dina menggunakan sistem persediaan periodik. Setelah itu, A. Tentukan harga pokok barang tersedia untuk dijual. B. Tentukan satu persediaan akhir. Dan 2. Harga pokok penjualan berdasarkan 2 metode arus biaya yang diasumsikan, yaitu FIFO dan biaya rata-rata. Dan buktikan keakuratan harga pokok penjualan dengan metode FIFO dan biaya rata-rata. Yang C itu, metode arus biaya manakah yang menghasilkan jumlah persediaan yang lebih tinggi untuk laporan posisi keuangan dan harga pokok penjualan tertinggi untuk laporan laba rugi. Next, yang itu, cost of goods available for sale-nya itu, tanggal 1 Maret, beginning inventory-nya ada 1.500, unit cost-nya ada 7, dan total cost-nya ada 10.500. Tanggal 5, itu ada pembelian purchase itu 3.500, unit cost-nya 8.000, total cost-nya itu 28.000. Tanggal 13 ada pembelian purchase 4.000, unit cost-nya itu 9, dan total cost-nya itu 36.000. Tanggal 21 ada 2.000, terus unit cost-nya itu 10, dan total cost-nya 20.000. Tanggal 26 itu ada pembelian purchase unitnya itu 2.000, unit cost-nya itu 11, dan total cost-nya 22.000. Jadi total unitnya 13.000 dan total cost-nya itu 116.500. Next. Terus yang B itu pakai metode FIFO. Ending inventory yang pertama itu ada Maret tanggal 26, unitnya 2.000 dan unit cost-nya 11, total cost-nya 22.000. Tanggal 21 Maret ada unitnya 1.000, unit cost-nya 10, dan total cost-nya 10.000. Jadi ada unitnya 3.000 dan total cost-nya 32.000. Terus yang 2 itu cost of goods sold, yaitu cost of goods available for sale itu ada 116.500 dikurang ending inventory 32.000, dan jadinya cost of goods sold itu 84.500. Terus proof of cost of goods sold itu ada total unitnya 10.000 dan total cost-nya 84.500. Next. Yang kedua, metode average cost itu ada ending inventory, yaitu 116.500 dibagi 13.000, jadinya 8.961. Itu ada unitnya itu 3.000, terus unit cost-nya 8.961, dan total cost-nya itu 26.885. Yang kedua itu ada COGS, yaitu
cost of goods available for sale-nya ada 116.500, dikurang ending inventory 26.885 dan jadinya itu COGS-nya 89.615. Proof of cost of goods sold-nya itu 10.000 units dikali 8.961,5, jadinya itu 89,615. Yang C, yang nomor 1 itu seperti yang ditunjukkan pada B di atas, Vivo menghasilkan jumlah persediaan yang lebih tinggi yaitu 32.000. Dan yang kedua itu seperti yang ditunjukkan pada B di atas, biar rata-rata itu menghasilkan harga penjualan yang lebih tinggi yaitu 89.615. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.